Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insan fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apabila dia meninggal dunia atau terbunuh, siapa yang berpaling setelah dia tiada itu, maka tidak akan menjadikan Allah rusak, dan Allah akan membalasi orang-orang yang bersyukur. Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah dengan segala sesuatu mengetahui. Pertama surat Al-Imran, yang kedua surat Al-Ahzab. Puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya, saya ajak jamaah Masjid Al-Abrar untuk memuji Allah dan bersyukur atas nikmat-Nya.
dari ketinggian bukit dan gunung, bintang-bintang yang berseleweran di atas langit, yang sampai sekarang tidak satu pun kita bisa menghitungnya. Pertanda yang maha kuasa itu selalu hidup dan menghidupi hambanya, dan hambanya itu dicukupkan rezeki menurut kadarnya. Maka berkewajibanlah kita memuji Allah itu setinggi-tingginya dan bersyukur sedalam-dalamnya. Kemudian setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu sendiri dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian diajak orang yang beriman untuk bersalawat pula kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pula kepada kita bertemu dengan Rasulullah di dalam surganya. Amin ya Rabbal. Setelah kita puji Allah dan kita bersalawat kepada Nabi, kita hormati seluruh jamaah ini. Pertama yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Abrar Cubada Air Kota Pariaman, yang dihormati Bapak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT, seluruh minyak mama nan baure baka tunggang nan babatang badaan rampak nan badaun bangun rimbun sampai batanyo anak kemanakan. Juga yang sangat kita muliakan, yang mengajarkan kita beragama, para alim ulama, orang Siak dipiamankan terkenal dengan Tuan Guru, terdiri dari qadi, imam, khatib, bilal, dan diantaranya ada yang mengajar di pesantren, mengajarkan nahwu, mengajarkan saraf atau ilmu alat. Yang keduanya itu digabung dengan nama qawaid. Itulah dia para ulama yang kita mengetahui agama itu dari ulama yang menginformasikan kepada kita. Kemudian setelah itu kita hormati ibu-ibu, terdiri dari Bundo Kanduang. Mungkin ada yang malam ini dari Kesatuan PKK, Dharma Wanita, Majelis Taklim, wirid-wirid pengajian, dan juga adalah ibu-ibu yang selalu mengabdikan diri di rumah tangganya untuk suami dan mendidik anak-anaknya. Di kita di Minangkabau ini disebut Bundo Kanduang. Mudah-mudahan kerjasama yang baik
antara pucu adik yang disebut nenek mama, kemudian para alim ulama, ibu-ibu bunda kandung yang cekatan, yang telaten mendidik anak. Mudah-mudahan generasi kita ini bisa baik akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kita. Pada malam ini, karena hari sudah bulan Rabiul Awal, adalah hari kelahiran Nabi. Nabi itu tidak pernah menyuruh umatnya memperingati hari lahirnya. Tapi kita setiap bulan Rabiul Awal tidak mengulang tahunkan lahir Nabi, tapi membaca sejarah Nabi. Dalam buku kajian-kajian Islam namanya Sirah Nabawiyah. Jadi kalau sejarah Nabi ini tidak kita baca, kita tidak akan bisa meniru apa saja yang dilakukan Nabi. Bagaimana beliau di waktu kecil dan bagaimana beliau itu di waktu remaja, bagaimana setelah jadi Nabi, dan bagaimana keadaannya di dunia ini menjelang dia mengembuskan nafas yang terakhir. Kalau gelarnya diberi oleh manusia masih muda remaja, diberi gelar Al-Amin. Yang memberi gelar itu adalah orang kafir. Apa itu Al-Amin? Pemuda yang jujur dalam usia muda. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, ketika beliau itu berumur 11 tahun, Nabi itu dibawa untuk belajar berdagang oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Saat itu ada seorang pendeta yang masih hidup, namanya pendeta Buhaira. Ada sebahagian orang menyebut namanya Bahira. Dia akan melihat punggung Nabi. Punggung laki-laki aurat atau tidak? Tidak. Jadi punggung dia laki-laki, celananya di bawah lutut, kemudian dia pusing dan tutup pusingnya, bunyinya karaju hendak beraju. Karena paru aurat sampai ke bahu, kaki sampai ke kepala, tidak aurat bagi laki-laki. Tapi celananya tertutup lutut ke bawah. Akhirnya disebut orang celana cingkrang di atas mata kaki. Kaum muslimin para jemaah, ketika pendeta Buhaira itu melihat ada tanda-tanda kenabian di dalam diri Nabi ini, bermaksudlah dia ingin melihat punggung Nabi. Minta izinlah pendeta Buhaira ke Abu Talib. Muhammad palihan punggung sabata ke Abu Talib. Malu amboba. Baru umurnya 9 tahun. Ya kan? Nyo laki-laki punggung dak aurat tapi malunya mempecalian. Muhammad nang kini main tenis pakai celana pendek saja. Dia terlutut. Laki-laki padusi. Dulu orang padusi main poli di pantai itu pakai seragam kotor saja. Jadi kalau dari segi malu, itulah Nabi Muhammad umur 11 tahun malu mempecalian punggungnya dan nindak aurat.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nam beranak gading, ambo kini nan matur anak perusi ambo suaminya lepak. Semuanya lah suami sadanya. Ya kan, jangan bapak biarkan anak perempuan membuka aurat. Kalau bapak cuek saja wacu yo, malengah je, ya kan? Tak namun menyampaikan, maka bapak yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Karena baranak pokai nak kesakah tali nak kebutuh, karena dia darah daging kita. Jadi rasa malu Nabi Muhammad itu sudah timbul dalam usia berumur 11 tahun. Ada lagi sejarah mengatakan nan menyusuan Nabi itu siapa? Alimatun Sa'diyah, amak beliau Ibu Aminah. Jadi kebiasaan orang Arab ketika itu bapak-bapak nan menyusukan anak ndak mandikan duangnya. Sebab ketika Nabi lahir itu Pak belum turun Al-Quran. Setelah Al-Quran turun, ibu-ibu ini disuruh menyusukan anak oleh Allah 2 tahun. Menyusukan Pak. Kini banyak loh ibu-ibu mati air susu. Nak menyusuan lah. Nantinya takut capek kalau yo, ya kan? Hanya baik kegantu anak punya tinggal saja susu jawi. Ndak yo susuan yo susunya. Tu magi susu namanya, bukan menyusui. Nan menyusui itu awak menyusuan bara wa fisaluhu fi amain. Susukanlah anak itu 2 tahun. Jadi itu sekaligus bisa mengatur kelahiran. Artinya apa? Kok kamangan dua orang rumah apa lagi ya? Anak dan dua itu lah umur 2 tahun. Kok 3 bulan anak baru kedua lah yang 2 aja. Alam itu kiri aja. Kalau muslimin susu paku tu. Jadi kalau ingin mengatur kelahiran, susukan anak selama 2 tahun. Sudah tu awak ambil anak tadi lah berapa umurnya? Tambah 9 bulan 10 hari. Umurnya lah 24 bulan. Tambah 9 10 hari. Berapa umurnya sudah? Lah dia 3 tahun. Itulah sehatnya, lah bisa makan nasi bule, lah bisa memakan panggang tapensi, tu makan di tikudri. Mencucui serupa sate. Makan bisa makan lawak karang. Iya kan? 3 tahun lebih itu. Lah bisa disuruhan nambah lado-lado. Jadi sempurnakanlah anak untuk ibu-ibu muda, anak ambo kalau lain. Iya kan? Ibu-ibu muda aku kan anak dia ambo. Asusuan anak jadi tukar yo susu jawi. Tu mengko banyak anak ko lah kadang yo tanduk induk juga. Karena yo menyusu susu jawi. Nabi Muhammad ketika bayi itu berdatanganlah ibu-ibu untuk menyusui dia. Sangke itu Pak mula balik Al-Quran alun turun zaman namanya zaman jahiliyah. Induk kandung tak menyusun anak dok, tapi diupahan ke orang lain. Tantunan baranak kita tak mungkin ibu-ibu tak melayakan susunya berair. Ibu-ibu itu berair susunya kalau nyo melayan. Tapi sebanyak tu orang yang datang sehat-sehat tubuhnya. Tapi Nabi nak amut menyusu je nyoba. Namun baik ko hari lasanyo datang wanita dari desa namanya Halimatun, ibu ko kurui, kemudian menggendong bayi cie. Kalau dicari sapinte, ibu ko kurang sehat, air susunya kurang.
Tapi begitu dia datang, Nabi berkeinginan menyusuinya. Kira-kira atau pasal. Ternyata Nabi yang bayi itu sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa wanita yang baru datang ini tidak pernah ke dalam tubuhnya masuk makanan yang haram. Ini macam-macam kerja orang makanan haram apa? Jadi tukang baking, judi online, menjual organ tubuh manusia, ya kan? Banyak kerja orang dengan janji gini, ya kan? Tukang baking narkoba. Jadi Ibu Halimah itu seorang wanita yang selama hidupnya tidak pernah masuk makanan yang haram ke dalam tubuhnya. Atau mangko Nabi yang mau menyusuinya. Jadi memang Nabi ini istimewa dari awal. Umur 11 tahun lah tinggi mati. Ambo banyak menjadi daripada apa? Orang lah sagai ambo wa. Kamol pakai serah pendek saya. Iya kan? Orang Cina saya tak ada, tapi orang awak. Orang awak nan katonyo beragama Islam, tapi tak tentu dinyo nama nan aurat. Iya kan? Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi ini diterangkan seperti itu, kita pahami dan kita amalkan. Apa pada olahraga tenis, dia terlalu Pak Pakai itu kan olahraga. Sarawak sampai juga betul. Nampak aurat apa manusia? Ya kan? Maraton di jalan pakai serap tenis nampak paul. Ya kan? Tak boleh, mereka haram. Seruput roh mereka haram. Jadi memperingati semuanya yang berkaitan dengan Nabi dan Islam ini Pak, kita berubah meniru pada Nabi. Itu tak lupa memperingati hari-hari besar Islam baru. Kita berpeniru pada Nabi Raul. Itu dari mana? Nabi menunjukkan membaca ayat Quran bahwa mengharamkan riba. Awak saja tadi dipercaya budaya, itu tak percaya budaya. Lain, kerja ada Nabi Allah. Tak tahu tak? Budaya itu badan usaha dana rentenir. Ya. Nyo pinjaman pitinya ke orang, ke modal, tapi baru mau. Ya kan? Kalau ada apa datang malam ini, mandangan sejarah Nabi yang mau baca sebagian, kalau satunya dibaca sudah sampai pagi dah Pak. Amu kadang-kadang timbul malam gini Pak. Tak ada kata sambutan. Jadi langsung mau mengecek bisa tak panjang. Tadi malam bapak-bapak kaum muslimin dia khutbah, sudah lampu penerangan kurang, ya kan? Kata sambutan banyak, kata sambutan Pak Cemangko, Pak Sampelo, segitu hari untuk Ustaz. Terima kasih banyak ke pengurus Masjid Al-Abrar sudah baca Quran, langsung mau diminta naik. Jadi kalau ada kita yang dalam masjid ini masih menggunakan uang, ya kan? Setelah kita membaca sejarah Nabi malam ini, jangan dibuat itu lain. Karena apa? Allah memerangi riba dan menyuburkan sedekah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, setelah Nabi itu remaja, anunya di Nabi itu berapa? Kalau kini ke umur 5 balik sampai 25 lah, sampai 28 kan masuk remaja.
Kalau di Minang namanya ati gadang barabu kambang diambun gambuang di sok kamping. Kalau tingginya tabaw di ruwe baru tu. Gadangnya tabaw di daging. Darahnya setahun pinang. Umurnya setahun jaguang. Adi usia yang seperti itu orang hampir berkelahi, tidak jadi berkelahi. Karena apa? Karena bijaksananya Nabi yang remaja itu. Kalau apa pai naik haji atau pai umrah, tapi nantawina orang haji, baju Ka'bah tu ditukar sekali setahun tanggal 1 Zulhijjah. Akan banyak orang menonton, ini ditukar di orang Arab. Ketika orang lapai ke Arafah tanggal 9, ke Langang Ka'bah tu, asinan orang menukar baju Ka'bah. Tu di perhatian badannya dulu ditukar jo baju barunya, kiswah namanya. Di sudutnya ada batu, namanya Hajar Aswad. Ketika memberasihan di keluar batu tu. Baik kalau sudah berhasil ditukar baju Ka'bah, kemudian batu itu dimasukkan ke dalam, batangkalah kepala suku. Kemudian tak tahu lah sukunya itu kita modal suku awak, suku Bang, Senego, Payobada, Melayu. Dan kecil suku Melayu dia ada berak Melaka. Dan kecil suku-suku Melayu lah, dan kecil Payobada lah, ya kan? Batangkal dia cakap lah Pak. Apa kata Nabi ketika itu yang masih muda belia? Kok itu bahannya mak? Dah usah mak batangkal. Siaran dahulu besok datang ke masjid kok, inyo dan berhak meletak batu. Jadi orang pun ingin meletakkan seorang-seorang barunya lah Pak. Tak lalu-lalu suku Senego, tak lalu suku Kumbang, tak lalu suku Payobada, tak lalu Melayu, tak lalu. Akhirnya mereka sama-sama tiba di masjid itu serentak. Semula datang apa caranya? Nyo itu kepalanya ke dalam. Kira Nabi lah duduk di dalam. Apa kata orang yang berempat tadi kepala suku itu? Kau itu banyak. Muhammad dan dahulu masuk masjid. Inyolah kita suruh meletakkan. Jadi akhirnya Nabi nan berhak meletakkan itu sebagai seorang meletakkan sebab. Tapi supaya hati orang di sana nyotambangan sorban. Sorban itu sebenarnya terdapat nyotambangan nyolasaan batu di tanah. Ada surat kepada suku itu membaca sudut yang macam-macam. Sama-sama mangke belakang. Ya kan? Lah dake katampeknya tadi, Nabi dan memasukkan katampeknya. Tapuan nak sejarah, rambut tidak putih. Ulama ini pangalan nak patah, air nak karuh, banjir nak besok. Para umurnya itu sekitar umur 15 sampai 20 tahun. Alun berdiri, begitu bijaksana.